Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan kisah tutor sahabat-sahabatku dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat taufiknya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat-sahabat, kita lanjutkan tentang kisah-kisah karomah Gus Dur ya. Pada waktu yang lalu kita sudah membahas tentang kisah-kisah yang dimiliki Gus Dur ya. Siapa yang tidak kenal dengan Gus Dur? Beliau adalah ulama karismatik, ulama guru bangsa, guru toleransi yang sangat menjadi idola dan kebanggaan bangsa Indonesia ini. Karomah yang dimiliki Gus Dur salah satunya adalah dekat dengan pastor. Nah, ini kan menjadi sebuah menjadi kejanggalan umat Islam ya. Kenapa Gus Dur kok dekat dengan pastor, padahal pastor adalah tokoh Nasrani atau tokoh Kristen. Nah, ternyata dibalik ini semua ada hikmahnya. Suatu ketika Gus Dur dekat dengan pastor yang bernama dengan Romo Mangun. Nah, ternyata Romo Mangun ini adalah pastor yang sangat getol, yang sangat dakwahnya untuk kristenisasi itu sangat luar biasa. Jadi ke kampung-kampung memberikan nasihat, memberikan sembako ya, supaya tertarik dan masuk Kristen. Ini sangat bahaya. Akhirnya dengan Gus Dur dekat dengan beliau, ini pastor Romo ini jadi ewoh, istilahnya sungkan ya, malu dengan Gus Dur. Dan inilah salah satu merupakan karomah Gus Dur. Karomah Gus Dur selanjutnya yakni Gus Dur sering ke gereja. Nah, menjadi sesuatu yang janggal juga, yang aneh ya, sebagai umat Islam kok sering ke gereja. Kadang bahkan tidak banyak juga yang menghujat, mencaci maki ya, kok ngawur Gus Dur, kok ngini dan lain sebagainya. Ternyata di balik ini semua juga ada hikmahnya. Pernah ditanya Gus Dur terkait oleh Kiai Marzuki Mustamar, Gus, kenapa panjenengan sering ke gereja? Jawabnya Gus Dur begini, apa enggak boleh saya itu merawat umat Islam yang tercecer? Apa kamu kira semua yang bekerja di gereja itu Kristen? Juga ada yang Islam. Dan apa tidak boleh saya mengatakan kebenaran, mengutarakan kebenaran, membincangkan kebenaran kepada mereka semua supaya mereka tahu tentang Islam yang sebenarnya, untuk yang Muslim supaya tetap Islam dan yang Kristen supaya masuk Islam. Itu jawab Gus Dur, ujarnya begitu ketika ditanya. Subhanallah, itulah karomah Gus Dur. Kemudian karomah Gus Dur selanjutnya adalah rahasia Gus Dur dengan Mbah Maimun Zubair. Jadi gini, Gus Dur dengan hubungan Gus Dur dengan Mbah Maimun Zubair Sarang itu tidak harmonis, sahabat. Seakan-akan pernah berselisih ya, sehingga seakan-akan menjadi buah bibir kalau Gus Dur itu begini sama Kiai dan lain sebagainya. Ternyata itu adalah sandiwara atau rekayasa Gus Dur belaka. Nah, pasalnya ketika Gus Dur meninggal, siapa yang memimpin sholat jenazah? Beliau adalah Mbah Kiai Maimun Zubair. Yang ini fotonya terpampang. Itu beliau menjadi imam sholat jenazah pada waktu Gus Dur wafat. Dan juga ketika 100 hari Mbah Maimun wafat, siapa yang memimpin tahlil? Beliau adalah Mbah Kiai Maimun Zubair juga. Nah, ketika ditanya terkait hubungannya dengan Gus Dur, Mbah Maimun jawab, panci Gus Dur rekayasa supaya tidak terlihat baik. Tujuannya supaya kebaikan Gus Dur tidak dilihat baik.
supaya tidak terlihat baik di mata masyarakat, di mata warga Indonesia, menyembunyikan kebaikan Gus Dur. Itulah kelebihan Gus Dur, ya Allah. Jadi hanya membuat rekayasa seakan-akan berselisih dengan Mbah Mun, padahal itu adalah hanya rekayasa belaka sandiwara beliau. Oke, sahabat, selanjutnya karomah Gus Dur, yaitu wasiat sarung. Berwasiat sarung sebelum meninggal. Artinya begini cerita kisahnya. Ketika 40 hari meninggalnya Gus Dur, ada tamu yang sowan kepada Kiai Marzuki Mustamar Malang, ya. Itu menyampaikan menghadiahkan, menyampaikan amanat atau wasiat daripada Gus Dur, yaitu memberikan sarung atas penghargaan kepada Kiai Marzuki Mustamar yang telah mengislamkan atau berdakwah di situ hingga banyak sekali mualaf, dan ada beberapa gereja yang telah ditaklukkan oleh Mbah Kiai Marzuki Mustamar sehingga kosong dan dibeli dijadikan madrasah. Loh, ketika ditanya sang tamu tadi, kenapa kok tidak disampaikan waktu Gus Dur masih hidup? Jawabnya, karena Gus Dur tidak ingin diketahui kebaikannya. Subhanallah, memang luar biasa sekali Gus Dur, ya. Kemudian karomah Gus Dur adalah Gus Dur dan kisah masjid. Gini, ketika Gus Dur wafat, banyak sekali ditemukan tanah-tanah wakaf dan bangunan-bangunan masjid yang mana itu adalah dihadiahkan atau diwakafkan, dibangun oleh Gus Dur di beberapa tempat. Bahkan ada masjid yang didirikan Gus Dur di Belanda. Luar biasa. Dan itu tidak diketahui sampai pengurus masjid Belanda itu adalah Korcap Malang, ya. Korcap dari Banser Malang. Artinya apa? Beliau Gus Dur ingin berdakwah syiar Islam, mendirikan masjid sehingga kemudian izin ben gampang izine. Ya Allah, subhanallah, Gus Dur. Kemudian kisah atau karomah Gus Dur selanjutnya adalah Gus Dur mampu membuka langit atau menundukkan awan, istilahnya begitu. Jadi begini, ketika sekitar tahun 2000 Gus Dur itu berkunjung ke banyak negara di Eropa. Jadi ke negara satu, negara lain, terus bersilaturahim, ya. Akhirnya Gus Dur juga ada lawatan ke negara India yang hendak bertemu dengan Perdana Menteri India yang mau diberikan gelar Dr. Kauris. Lah, tapi ketika hendak mendarat, ya, pesawat yang ditumpangi Gus Dur hendak mendarat di Bandara Indira Gandhi, New Delhi, India, itu awan tebal sekali, awan tebal hitam, sehingga tidak memungkinkan pesawat untuk mendarat. Karena nggak mungkin dengan cuaca buruk seperti itu, mesti ingin mendarat di tempat lain. Tapi anehnya, tiba-tiba awan itu membelah menjadi dua, sehingga seakan-akan mempersilahkan Gus Dur yang hendak mendarat. Masya Allah. Dan ketika sudah mendarat, awan ini kembali menyatu seperti sedia kala, awan hitam. Dan pilot pun berkata dalam hatinya, dia berkata bahwa tidak pernah mengalami seperti ini selama menjadi pilot, ya. Dan dia mengatakan bahwa ini
adalah karomah wali atau bukan, dia tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ini adalah sebuah kenyataan, sebuah peristiwa yang benar-benar dia alami sebagai pilot. Dan pilot kepresidenan tentunya bukan pilot yang sembarangan, yang tentu sudah dipilih, yang jam terbangnya tinggi, berpengalaman luas dan lain sebagainya. Luar biasa, subhanallah. Itu adalah karomah-karomah Gus Dur. Oke, sahabat-sahabatku, untuk Gus Dur guru bangsa kita, Al-Fatihah. Oke sahabat-sahabat, sekian dulu. Ikuti terus kisah tutor. Kita mendapatkan kisah yang inspiratif, kisah yang penuh dengan hikmah yang luar biasa, yang mampu menambahkan wawasan keilmuan kita untuk bahan koreksi renungan diri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.